Itu ada dalam Ho'oponopono. Yang kita tidak dapatkan itu di Google ataupun di YouTube. Tapi dalam Ho'oponopono ada satu prosesi yang kalau kita mengucapkan dalam satu sesi yang panjang, di akhir itu ada kata-kata terjadilah kehendak ilahi dan demikianlah adanya. Oke. Gitu. Nah itu kalau tentang Selingkuh. Ho'oponopono, Kang. Mikir. Berpikir tentang diselingkuinnya. Saya sudah berbuat yang baik untuk suami saya. Kenapa saya diselingkuin? Kenapa saya dizolimi? Itu yang sudah meresak di memori otak paling dalam itu diperkuat setiap hela napas. Oke. Makanya kenapa akhirnya suami yang seperti itu sulit bahkan secara kemauan pun untuk keluar. Karena apa? Didukung kok sama istrinya buat selingkuh. Dengan apa? Dipikirin. Oke. Berarti nggak usah dipikirin ya? Jangan dipikirin. Oke. Bagus. Ya. Jangan dipikirin. Ini ilmu baru nih ya. Bagus. Sebenarnya tidak ada manusia yang terlahir itu bebas dari yang namanya trauma. Tidak ada manusia yang terlahir itu bebas dari yang yang dikatakan bebas dari luka batin. Setiap manusia terlahir tentunya membawa luka batin dan trauma masing-masing, gitu. Nah, ini pun yang memang ada pada diri saya. Dan walaupun saya sudah mengenal Ho'oponopono itu sejak tahun 87, jadi mungkin kalau selama ini saya agak tutupi proses saya mendapatkan Ho'oponopono ini. Jadi ceritanya itu adalah saya masih kelas 2 SMP. Waktu itu ayah saya pejabat di Pulau Bangka. Dan waktu itu ada acara yang namanya pentahbisan uskup agung pertama di Pulau Bangka. Ya kebetulan saya memang dari keluarga Katolik. Nah jadi ayah saya memang intens waktu itu di acara tersebut. Nah saya ikut di acara tersebut, tapi ya namanya anak kelas 2 SMP. Acara-acara jalan, saya malah main sama anjing gereja. Saya malah main-main sama kucing-kucing punya gereja. Nah, tapi perbuatan saya ini yang menarik perhatian salah satu tamu undangan, dan memang tamu undangan ini adalah tamu undangan yang nomor 1, yaitu Duta Besar Vatikan untuk Indonesia waktu itu, Monsinyur Canalini. Beliau waktu itu yang melihat ini anak dari tadi, ini misa, ini kebaktian, di sana main sama anjing. Di sini misa, kebaktian, sembahyang, nyanyi-nyanyi, di sana main sama kucing. Nah, jadi waktu acara selesai, acara makan, itu beliau malah mendatangi saya. Dengan bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah, beliau menanyakan bahwa apakah saya memang suka hewan dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya malah ditarik, minggir. Kita malah ngobrol berdua, itu beliau melupakan semua undangan, semua hal-hal lainnya, karena memang waktu itu acara sudah selesai. Bahkan waktu ayah saya memarahi saya, beliau memarahi ayah saya bahwa saya mau bicara khusus sama anak ini. Nah disitulah awalnya saya mengenal yang namanya Ho'oponopono. Jadi animal communicator itu bukan pelajaran yang dalam tanda kutip sulit, Kang, atau tidak bisa tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Semua orang bisa sebetulnya. Nah cuma kan kalau ibu-ibu yang punya bayi itu berlatihnya tanpa sadar pada saat bayi ini di dalam kandungan. Pada saat bayi ini di dalam kandungan kan si ibu ini kan sebenarnya dia belajar. Kenapa ibu pada saat ada bayinya di perut diam, ngelus.
muncul yang namanya perasaan cinta, muncul yang namanya energi kasih sayang. Terus sambil ngelus ngomong, itu kan belajar, Kang. Itu kan belajar. Dan tanpa sadar pada saat ngelus, bicara dengan bayi yang di dalam perut, itu kan meditasi. Kan kita meditasi kan tidak harus duduk diam, cari konsentrasi, membuang segala macam yang ada di pikiran. Meditasi kan bisa macam-macam. Betul. Dan ibu yang mengandung bayi itu melakukan meditasi setiap hari sebenarnya tanpa sadar. Oke. Nah, jadi begitu bayi ini lahir, hubungan batin dengan si bayi sudah sangat kuat sehingga begitu dia nangis, ibu akan tahu. Oke. Dia lapar, dia haus, dia pipis, dia minta gendong dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya seperti itu. Jalinan yang kita lakukan. Memang ada teknik-teknik lain. Ya, seperti kita ngobrol begini. Ya, seperti waktu yang saya pelajari di Jogja. Itu ada guru silatnya ayah saya datang waktu itu beliau juga bisa bicara dengan hewan, tapi bicara dengan hewannya dalam konteks seperti Nabi Sulaiman. Jadi mengucap seperti ini. Jadi pas kita ngobrol ada kerbau di depan kita itu kau gitu. Saya sama teman-teman, ini kerbau ngapain sih? Tapi waktu itu Pak Tarso namanya, almarhum. Nah, beliau, punggungmu gatel. Kalau punggungmu gatel, kan aku udah bikin di belakang sana. Itu kubangan punyamu. Sana berobat di kubanganmu sendiri. Karena kan kerbau itu lumpur adalah obat untuk kulitnya. Nah, jadi Pak Tarso waktu itu cuma dia mengucap seperti ini. Ya sudah, kalau punggungmu gatal kamu ke sana. Itu kerbau nggak pakai ngauk-ngauk lagi, dia belok langsung guling-guling di kubangan. Kali kedua itu sore, Kang. Kita ngumpul lagi waktu itu beberapa teman yang muslim sholat maghrib. Nah, kita ngobrol lagi, kucing datang. Ngeong, 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 ngeong. Itu Pak Tarso cuma bilang begini. Anakmu dipindah sama istri saya itu ke atas lemari, dia di dapur sana. Itu kucing nggak ngeong-ngeong lagi, berhenti ngeong-ngeong, langsung jalan ke arah dapur. Saya saking penasaran saya ikutin. Dan benar sampai di dapur dia ngelihat ke atas lemari begini, lompat masuk ke kardus dan anaknya memang ada di situ. Nah, itu teknik yang tapi itu lebih sulit. Itu lebih sulit karena pada saat kita mengucap seperti ini ada olah batin yang memang juga dilakukan. Jadi saya diajari, tapi sampai sekarang saya baru bisa, ya belum setengah pun belum, seperempat, Kang. Karena sulit. Sambil kita bicara seperti ini, olah batinnya itu terus berjalan. Itu sangat-sangat sulit memang. Tapi juga bukan berarti itu tidak bisa dipelajari. Oke. Nah, jadi itu tentang bahasa kalau kita bicara dengan hewan. Nah, kembali lagi yang gajah tadi, pada saat sampai di saya kan saya tanya, lo gimana saya menterapi kamu badan segini besar. Nah, dia bilang energi tidak memandang besar dan kecil. Kalau kamu mau, kamu saya ajari. Ya, saya langsung jawab, oke, kamu ajari saya. Nah, itu dia mengirimkan gambar, kalau itu dia kirimkan gambar, bukan suara, bukan kata-kata, dia kirimkan gambar apa yang harus dilakukan, posisi tubuhnya harus bagaimana, lalu visualisasinya seperti apa, mengolahnya bagaimana, menariknya bagaimana, lalu memblockingnya bagaimana, bikin pagarnya gimana, itu diajarin semua, Kang. Dan jauh lebih lengkap daripada saya belajar sekian tahun di tempat-tempat lain. Oke. Jadi itu melengkapi. Dan ya di situ pun saya mendapatkan satu hal lagi. Pada saat saya si Khatijah ini dengan saya, dia mengajari saya tentang sesuatu. Tapi pada saat istri saya kan waktu itu juga ikut. Nah, padahal istri saya dokter, di mana dokter itu harus selalu berpikiran rasional.
Nah, tapi ya nanti kapan-kapan silahkan bicara sendiri. Nah, saya cuma bisa bilang bahwa di Waikambas itu istri saya mendapatkan pelajaran tentang bagaimana melakukan virtual surgery. Jadi mengoperasi manusia secara virtual, dan itu sudah dipraktekkan untuk beberapa teman yang bermasalah seperti tulang panggul retak, mata yang hampir buta, dan lain sebagainya. Bahkan waktu itu gajah yang infeksi satu badan pun itu istri saya diminta untuk bantu. Nah, tapi memang pergulatannya tersendiri karena secara dokter harus rasional, tapi secara spiritual dia mendapatkan itu. Dan berhasil. Berhasil, Kang. Oke. Berhasil. Jadi Doctor Strange itu beneran berarti ya? Iya. Jadi, ya oke. Jadi itu yang didapat istri saya. Nah, jadi bagaimana mengolah energi, saya dapatnya juga bahkan itu dari gajah gitu loh. Nah, ini ya makanya kenapa saya nggak bisa tinggalkan nih animal communicator ini, Kang. Oke. Nah, jadi dari situ saya mulai untuk terus membangun ya, sampai hari ini akhirnya saya diundang Kang Abu, kumpul-kumpul, ketemu Bapak Ibu semua. Kira-kira begitu. Oke. Terima Kita tepuk kasih. tangan dulu dong. Wah. Tapi Mas Bagus, kalau kita ngomongin tentang ini di konteks yang era modern ya, ya kita tahu bahwa sekarang tuh sangat menuhankan logik lah ya. Kita bicara di situ gitu kan. Kalau Mas Bagus dengan latar belakang arsitek kan juga pasti logik banget kan. Iya. Berarti kan ada transisi dari logik menuju kepada ya apa yang terjadi gitu. Betul. Ada gak sih kaitannya antara orang yang logik banget tuh membuat dirinya justru semakin dalam tanda petik gak sehat gitu? Karena ya sorry itu saya ya. Kalau kita ngomongin ini di forum akademis yang sains banget, ngomongin ada gajah bisa ngasih gini kan kayaknya gak nyambung lah gitu kira-kira. Iya kan. Meskipun Mbak Erik juga membuktikan, dokter yang ternyata membuktikan ya tetap aja meruntuhkan, meluluh lantahkan logiknya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mungkin ini bermanfaat juga buat kita sebelum nanti kita masuk ke trauma dan seterusnya gitu. Gimana sih melampaui logik itu yang pada akhirnya kita tuh hidup di dunia yang perlu bukti gitu loh Mas. What the proof gitu. Mau itu ngomongin akademis lah, jurnal lah, apa dan lain-lain gitu ya kira-kira. Nah, Mas Bagus sendiri melampaui dari kearsitekannya yang saya rasa super logik banget sampai sekarang bisa ngomong sama Dogi gitu ya. Itu kan sangat upside down banget gitu. Wah, ini dunia terbalik lah gitu. Gimana Mas Bagus? Ya, jadi sebagai perumpamaan yang tadi dalam 10 tahun ya 2007 sampai 2017 itu, kita kalau berpikir secara logika, saya kan sudah melakukan usahanya nih, dapat proyek, bikin tim, cari teman, kontak, gua ada dapat proyek nih di Depok begini. Yuk, kita harus bikin tim. Oke. Meeting segala macam udah dilakuin, kumpulin data, terus kita konsultasi dan lain sebagainya. Itu sampai proyek itu selesai. Proyek itu selesai di dalam tahap rencana. Gambar itu sudah tebalnya sudah segini. Nah, kita presentasi pertama sukses, presentasi kedua sukses, presentasi ketiga sukses. Tinggal nunggu kabar. Duit DP turun gitu ya. Tiba-tiba kabarnya bukan duit DP turun. Mas, kata Pak Anu, ini cancel dulu. Mas, kata Pak Anu, ini tunda dulu. Mas, kata Pak Anu, dipikirkan ulang proyeknya. Kalau kita berpikir secara logika manusia, kita sudah lakukan loh Kang. Dan Perfect design lah ya. Ya. Perfect design ya. Sudah. Oke. Itu kita melakukan itu kan bukan cuma sebulan 2 bulan. Oke. 6 bulan, 8 bulan loh, biaya sendiri. Kita ngumpul, sewa ruangan, gambar bareng, kita konsultasi, kita diskusi, kita menggambar, kita menarik drafter.
kita men-setting itu semua 6 bulan sampai 8 bulan, Kang. Nah, ibaratnya kalau kita balikkan lagi bahwa saya sudah menerapkan satu hukum semesta, bahwa apa? Lakukan apa yang memang bisa dilakukan, selanjutnya terserah Tuhan dan alam semesta. Ini sudah kita lakukan loh, Kang. Ikhtiarnya udah oke. Iya. Tapi kenapa kok masih mentok? Tapi kok masih tidak ada hasil? Padahal kalau secara hukum semesta itu sudah kita lakukan. Lakukan usahanya, untuk sisanya biarkan alam semesta. Tapi kenapa kok ini tidak terjadi? Nah, Dan sorry Mas Bagus, itu yang kebanyakan orang kecewa tuh di situ sih. ya, Ya betul nggak Ibu Bapak? Kita udah doing the best, udah gimana nggak berhasil gitu. ya. Nah, jadi akhirnya, nah di 2017 awal sebelum istri saya ngomong itu, saya memang sudah banyak mikir apa yang menjadi kekeliruan saya, apa yang menjadi masalah dalam diri saya, apa yang menjadi masalah di teman-teman. Kayaknya sih kita nggak bisa menyalahkan perusahaan itu. Kalau orang kan melihatnya, wah nggak beres nih, ngasih proyek, duitnya nggak turun, rencananya udah jadi malah cancel. Kita akan marah sama mereka. Awal-awal saya seperti itu, Kang. Banyak saya marah sama bos-bos besar karena seperti itu. Bahkan salah satunya sama yang punya Lipo saya marah. Nah, tapi akhirnya di mulai akhir 2016 menuju ke 2017, saya duduk diam, waktu itu belum banyak bicara sama istri saya. Nah, saya cuma melihat apa sih yang keliru? Apa sih yang selama ini ternyata menghalangi? Nah, mulai itu pertanyaan itu muncul, Kang. Oke. Nah, baru itu semua terkuat pada saat istri saya ngomong yang tadi. Oh iya, ternyata saya selama ini hanya melihat itu di luar. Saya melihat itu di luar. Saya melihat orang-orang itu, saya melihat perusahaan itu, saya melihat rencana itu. Tapi di dalam saya tidak punya kesiapan. Di dalam saya tidak punya kesiapan. Mimpinya banyak, tapi kesiapan di dalamnya nggak ada. Nah, jadi sewaktu saya mulai memproses itu, nah saya disadarkan untuk bahwa ternyata logika itu menyesatkan. Ternyata logika itu menyesatkan. Karena begini, kalau kita orang kita bicara orang awam, orang umum, iya logika bermain. Misal, ya masalahnya itu berarti kan ada di perusahaan itu, gitu kan? Masalahnya ada di perusahaan itu, kendalanya ada di perusahaan itu. Mungkin punya masalah keuangan, mungkin punya masalah intern yang lain yang kita nggak paham dan lain sebagainya. Kita melihatnya seperti itu. Kalau kita berpikir logika. Nah, tapi kalau kita mulai untuk kita memahami diri kita, nah seperti yang kemarin kita sudah bahas bahwa ini ada sesuatu yang bermain. Ada sesuatu yang bermain di dalam tubuh kita ini. Ada sesuatu yang bekerja. Oke. Itu hukum mutlak. Hukum alam mutlak yang tidak dapat ditunda, di-cancel. Hukum alam mutlak yang bekerja, mau itu kita tahu atau tidak tahu, paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, percaya nggak percaya, dan lain sebagainya, hukum itu bekerja. Hukum itu bekerja. Oke. Nah, jadi mulai saya melihat, oke, ini ada hukum alam yang berkaitan dengan tubuh saya. Ada hukum alam yang bekerja. Apa sih yang saya harus mulai pahami? Nah, waktu itu saya masih dekat dengan satu orang di Cibubur. Beliau mengingatkan malah,
kamu ingat 7 syarat utama kalau kamu mau melakukan Ho'oponopono. Jadi, oh iya, jangan ingin, jangan senang, jangan susah, jangan jengkel. Itu tahap yang pertama, 4 tahap pertama. Jangan ingin, senang, susah, jengkel. ingin, senang, susah, jengkel. Ya. Oke. Nah, itu. Jadi nggak boleh pengen gitu ya? Jadi sebenarnya bukan tidak boleh, Oke. tapi kendalikan. Oh, I see. Gitu. Kendalikan, karena ingin itu ternyata yang merusak. Ini berlaku buat jodoh nggak? Kayaknya sih nyangkut juga kan. Meskipun ini circle-nya nggak di situ sih. Nggak, maksudnya kan sekarang banyak juga ya tentang konteks nggak ingin. Itu kalau kamu pengen dapat jodoh, justru jangan pengen gitu. Itu lagi banyak tuh sekarang. Ya, kalau mau dapat jodoh, jangan pengen dapat jodoh. Nah, ya itu kan sebenarnya ada pelajarannya di situ kan. Oke. Karena memang pada saat kita mengolah kata-kata sih sebenarnya. Ini adalah tentang mengolah kata-kata. Oke. Kalau nyerempet dan sedikit tepat, nah itu malah terjadi. Nah itu nanti kita bahas. Karena apa? Ini berkaitan dengan tubuh kita. Jadi mungkin ini langsung kita mulai ke tubuh ya Kang ya. Nah jadi karena ini berkaitan dengan pertanyaan tadi Kang Abu. Jadi kalau kita mulai mau memperbaiki ini, nah logika stop. Karena ini tidak bisa dicerna pakai logika. Bagaimana pikiran bisa memproses suatu kejadian? Tidak bisa dicerna pakai logika. Bagaimana kata-kata itu bisa menjadi satu afirmasi? Bisa menjadi suatu doa, bisa menjadi suatu mantra. Tidak ada orang bisa menjelaskan, Kang. Tidak ada orang bisa menjelaskan. Walaupun kita bisa sedikit kulik bahwa pada saat berkata-kata, lidah yang bekerja, lidah itu adalah penyambung energi antara energi bawah dengan energi atas. Nah, di situ lidah berarti pintu gerbang. Nah, ini kan tidak masuk di logika. Jadi kalau mau mulai memahami tentang konsep tubuh, tentang bagaimana kita melakukan healing, tentang bagaimana kita mau memperbaiki situasi dalam kehidupan kita, logikanya harus di stop dulu. Stop dulu logikanya. Oke. Nah, nyetop logika bukan suatu hal yang mudah. Karena pasti. apa? Balik lagi. Ya kenyataannya seperti itu kalau kita pakai logika. Kenyataannya kan seperti itu. Kenapa? Nah seperti Ho'oponopono. Kenyataannya dia yang berbuat. Tapi kenapa kok saya yang harus bertanggung jawab? Secara logika tidak bisa diterima. Tapi kembali lagi, kita kembalikan lagi ke yang namanya sistem tubuh. Bahwa dalam tubuh kita bekerja yang namanya hukum alam. Oh iya, mungkin kalau yang belum pernah dengar Ho'oponopono itu adalah sistem healing aja anggap ya. Atau gimana? Dari Hawaii gitu kan? Brief aja dulu sedikit. Ya, jadi lanjut ke situ. Ho'oponopono itu artinya adalah kembali kepada kesempurnaan. Oke. Itu artinya Ho'oponopono, kembali kepada kesempurnaan. Apa sih kesempurnaannya kita sebagai manusia? Oke. Sempurnanya kita sebagai manusia adalah pada saat kita lahir. Oke. Pada saat kita lahir, semua mata di sekeliling menumpahkan energi kasih. Kecuali yang dalam tanda kutip itu kejadian-kejadian tertentu ya. Tapi secara hukum alam normal, setiap bayi lahir, kasih dari ibu, kasih dari ayahnya, kasih dari dokter, dari perawat, dari saudara-saudara mengalir. Inilah kesempurnaan kita. Kita tidak minta apa-apa pada saat bayi. Semua perhatian, semua kepentingan, semua keperluan diberikan. Nah inilah kesempurnaan kita kan. Oke. Yang sayangnya kesempurnaan ini hanya berlangsung hanya beberapa detik. Karena apa? Ada yang malah di dalam kandungan sudah terkontaminasi. Misalnya, pada saat sudah hamil,
Nah ini beberapa klien saya ngalami. Taruh misalnya usia kandungan 8 bulan, ngobrol bapak sama ibunya, mah, ini bulan depan anak kita lahiran, duitnya belum siap, terus bulan depan kontrakan habis, cicilan motor nggak boleh ditunda. Terus kita waktu merit kita pinjem duit sama kantor, cicilannya juga nggak boleh ketunda. Tahu gitu bikin anaknya 2 tahun 3 tahun lagi ya. Mamanya nyaut pula, iya ya, tahu gitu 2 tahun apa 3 tahun lagi ya kita hamil. Jangan salahkan siapa-siapa. Si anak yang di dalam merekam apa yang dibicarakan orang tuanya, dan itu energinya adalah energi penolakan. Oke. Dia tidak diinginkan, dan ini dalam hipnoterapi sangat masuk, Kang. Dalam Ho'oponopono hipnoterapi ini sangat masuk. Dia tidak diinginkan, dia diabaikan, dia ditolak. Itu emosinya sudah langsung bangkit dan bekerja. Itu kontaminasi. Berarti pada saat lahir pun kemungkinan energi kasih sayang dari orang tuanya minim. Oke. Nah, ini yang sejak dalam kandungan. Nah, kalau dalam kandungan aman, lahirlah nih anak, bapak ibunya happy, saudara-saudara happy. Dokternya, aduh, enak banget. Setahun nikah langsung punya anak, cakep lagi. Saya 11 tahun nikah enggak dapat anak. Itu kontaminasi loh. Itu kontaminasi yang mulai memampatkan kesempurnaan kita sebagai manusia. Rasa iri dari dokternya yang tanpa sengaja, dan mungkin buat dokternya normal, kata-kata yang normal. Dan banyak macamnya kontaminasi itu. Nah, jadi Ho'oponopono itu adalah bagaimana kita mengembalikan diri kita sendiri kepada kesempurnaan kita. Kalau dalam bahasa, mungkin dalam bahasa di Islam ya, kembali kepada fitrah. Ilaihi rojiun sih. Ya. Nah, jadi di mana kita sebagai manusia tidak terkontaminasi yang namanya masalah, gangguan, hambatan, halangan, dan rintangan. Oke. Nah, jadi Ho'oponopono seperti itu. Dan ekses dari Ho'oponopono adalah untuk membuka yang namanya berkat ilahi yang sesungguhnya hadir. Jadi pada saat orang melakukan Ho'oponopono, sebenarnya itu juga selain membersihkan diri, itu juga membuka diri untuk menerima berkat Tuhan yang sesungguhnya, yang memang sesuai dengan apa yang memang Tuhan mau. Ya, jadi makanya dalam kita berHo'oponopono ada satu teknik juga yang kata-kata akhirnya adalah terjadilah kehendak ilahi dan demikianlah adanya. Itu ada dalam Ho'oponopono. Yang kita tidak dapatkan itu di Google ataupun di YouTube. Tapi dalam Ho'oponopono ada satu prosesi yang kalau kita mengucapkan dalam satu sesi yang panjang, di akhir itu ada kata-kata terjadilah kehendak ilahi dan demikianlah adanya. Oke. Gitu. Nah, itu kalau tentang Ho'oponopono, Kang. Oke, tadi boleh nyambung sedikit, stop dulu logika, next on, abis gitu nanti kita bisa dive in. Terus gimana? Ya, nah jadi kalau kita memang mau mulai merubah, tolong diredam pikirannya, logikanya itu mulai untuk dikendalikan. Jangan apa-apa dipikir, jangan apa-apa itu overthinking. Diolah terus di kepala. Karena apa? Yang kita harus pahami juga adalah tentang sistem kerja otak. Otak kita kan terbagi menjadi 4 bagian. Hari ini kita ngobrol. Apa yang kita obrolkan ini adalah bekerja di sistem otak paling luar. Besok Bapak Ibu mengingat obrolan kita ini sambil nonton YouTube-nya misalnya. Itu apa yang kita obrolkan hari ini sudah meresap masuk
lebih masuk, yaitu ke otak luar. Kalau hari ini kan paling luar, besok otak luar, berarti lebih dalam. Nah, lusa mengingat lagi nih obrolan kita ini energinya sudah meresap lebih dalam lagi, yaitu ke otak dalam. Hari keempat kita mengingat lagi, itu sudah meresap masuk ke memori otak yang paling dalam. Nah, ini yang paling bahaya. Kenapa? Kalau hal baik yang meresap ke otak bagian paling dalam ini nggak masalah. Tapi kalau yang buruk, apalagi kalau diulang-ulang, ada nih misalnya ibu-ibu, suaminya misalnya met-met selingkuh. Berpikir tentang diselingkuhinnya. Saya sudah berbuat yang baik untuk suami saya, kenapa saya diselingkuhin? Kenapa saya dizolimi? Itu yang sudah meresap di memori otak paling dalam, itu diperkuat setiap helaan napas. Oke. Makanya kenapa akhirnya suami yang seperti itu sulit bahkan secara kemauan pun untuk keluar. Karena apa? Didukung kok sama istrinya buat selingkuh. Dengan apa? Dipikirin. Oke, berarti nggak usah dipikirin ya? Jangan dipikirin. Oke, bagus. Ya. Jangan dipikirin. Ini ilmu baru nih ya, bagus. Oke. Ya, dari tadi cuman baru dapat satu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sistem tubuh nih, yang dipikirkan tuh malah harusnya kebalikannya. Yang kita pikirkan harusnya adalah, kan kita tahu nih, misalnya kalau kita sudah dengar kabarnya, kita tahu namanya, nama si perempuan itu kita tahu. Kita tahu wajahnya dari fotonya di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya gitu ya. Nah, yang diselingkuhin pasti jadi stalker, Bu. Nah, tapi jangan dijadikan modal untuk memperkuat. Biasanya kalau sudah dapat fotonya, sudah dapat namanya, yang direka di sini adalah gua mau datengin, gua mau maki-maki. Ya kan? Okay. Nah, kalau sudah dapat fotonya, sudah dapat namanya, duduk diam. Main pikiran, main visualisasi. Yaitu apa? Suami saya melepaskan genggaman tangan dari dia. Bukan. Visualkan, gambarkan. Kalau afirmasi kan di lidah, rasa di jantung. Tapi kalau di sini kan gambarkan. Suami saya melepaskan tangannya si Siti yang cantiknya jureng itu. Tapi nggak boleh julid kali ya? Ya? Nggak boleh julid kan? Tadi nggak boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh pakai marah. Itu di situ susahnya ya? Nah, Iya. logika itu jangan dipakai. Karena apa? Kalau kita pakai logika, ya kita pasti akan marah. Ini perempuan ngerusak rumah tangga saya. Ini perempuan merusak apa yang memang saya dan suami saya cita-citakan. Apa yang sudah kita bangun dan lain sebagainya. Ini perempuan ngerusak. Bahkan cari pengacara, wah segala macam. Keluar duit, habis, suaminya tetap aja mainnya ke sana. Nah, yang parah lagi, cari dukun santet. Wah, itu langkah terakhir sih. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memakai tools yang ada di tubuh kita. Nah, cuma ya syaratnya adalah bahwa mulai meninggalkan yang namanya logika. Karena energi tidak dapat dijelaskan pakai logika.
Meninggalkan bukan berarti nggak dipakai kan, tapi kan. Meninggalkan bukan berarti tidak dipakai. Karena apa? Logika dalam aktivitas kita yaitu penting. Oke. Tapi dalam kita menjalankan sesuatu yang berkaitan dengan sistem tubuh, tentunya logika harus kita stop. Terutama selingkuh berarti ya. Gitu kan. Oke. Oh jadi itu ngaruh ya Mas ya, ketika kita memperkuat kebencian apa dan lain-lain, justru malah itu akan ngebuat sesuatu yang nggak tetap terjadi gitu, yang kayak tadi itu pengaruh ya? Pengaruh Kang, karena ya beberapa hari lalu kan kita membahas tentang yang namanya program. Nah, balik lagi, suami selingkuh atau istri selingkuh, bukan salah suami, bukan salah istri yang selingkuh. Logikanya salah orang ketiga. Iya. Berarti tahapan ini nggak ada yang salah ya? Ada yang keliru. Oh, yang keliru. Nah, saya nggak bilang salah atau benar karena salah benar hanya punya Tuhan ya. Tapi di sini ada kekeliruannya, yaitu apa? Kita punya programnya yang aktif tentang pasangan kita selingkuh. Jadi bukan suami kita, tapi program kita aktif. Programnya didukung dengan kata-kata. Banyak nih perempuan sering ngomong sama teman-temannya, aduh meta-meta, gua mah nggak mau punya suami selingkuh. Gua nggak mau punya suami selingkuh. Saya tidak mau punya suami selingkuh. Nah, kenapa bisa jadi? Ada programnya? Ada programnya. Oh. Satu, kita secara visual kita menarik. Yang kedua, secara kata-kata kan. Nah, orang seringkali mengabaikan yang namanya kata-kata. Kenapa? Kata-kata dianggap itu normal pada saat diucapkan. Padahal kalau kita mau hidup kita aman, kata-kata itu harus diatur. Tidak mau punya suami selingkuh, itu artinya bagi jiwa kita adalah mau punya suami selingkuh. Ya. Nah, jadi gini. Oh, jiwa tuh selalu kebalikan gitu. Jiwa itu bukan masalah kebalikan, Kang. Tapi, nah ini yang harus dipahami dalam kita menjalankan kehidupan ini adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah kreasi dari Dia. Jiwa yang mengkreasi. Nah, dia mengkreasi berdasarkan apa? Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di kata-kata, dan apa yang ada di perasaan. Dan itu juga yang berkaitan dengan memori yang ada di perpustakaan pikiran sadar dan perpustakaan pikiran bawah sadar kita. Nah, jiwa itu yang menilai. Ini energinya kuat. Oh, selingkuh mah belum kuat nih. Oh, yang kuat adalah mau bangkrut, siap. Saya tidak mau kehilangan uang, saya tidak mau bangkrut, saya tidak mau perusahaan saya hancur. Itu kan bagi jiwa. Kata tidak itu tidak dapat dicerna. Tidak itu tidak dapat diolah oleh jiwa kita. Jadi jiwa tidak dapat memahami kata-kata tidak. Yang kedua, jiwa tidak dapat memahami kalimat negasi. Jadi kalau kita salah ngomong, saya tidak mau punya suami selingkuh, kan tidaknya hilang. Saya mau punya suami selingkuh. Jiwa akan merespon, siap. Berarti dibalikinnya, saya mau punya suami setia berarti. Saya mau suami saya setia, itu lebih kuat. Saya mau suami saya setia. Atau langsung to the point, jangan pakai kata mau. Itu lebih kuat lagi adalah suami saya setia. That's it, titik. Afirmasi ke anak-anak. Bukan saya mau anak saya pintar. Tapi to the point, anak saya pintar. Nah, ini bekerja semua. Perusahaan saya sukses. Jadi bukan pakai kata mau lagi. Kalau mau itu masih ada jenjangnya. Karena kan baru mau. Harus diproses dulu.
Tapi kalau ingin ini berjalannya telak dan kuat, hilangkan kata-kata yang tambahan-tambahan. Jadi to the point, saya sehat, suami saya sehat, anak-anak saya sehat, suami saya sukses. Bukan saya mau, saya ingin. Tapi bukan berarti itu kata-kata yang buruk ya. Ya? No, harus itu energinya pemaksaan. Jadi harus, malah itu juga jangan dipakai. Harus, semoga tidak, itu harus dibuang. Nah jadi ini sistem tubuh yang selama ini banyak orang abai, Kang. Oke. Yang selama ini banyak orang abai, banyak orang tidak memahami. Dianggapnya ngomong itu wajar. Padahal alam semesta dan jiwa kita itu tidak memahami konteks yang namanya bercanda atau serius. Buat dia apa yang ada di pikiran, apa yang ada di lafal kita dan apa yang ada di perasaan kita itu adalah permintaan. Dan itu akan di-compare dengan yang namanya data. Oke. Nah jadi jiwa kita itulah yang sebenarnya meng-create apapun dalam kehidupan kita, Kang. Oke, menarik Mas Bagus. Terima kasih Mas. Oke, mungkin satu dari saya. Nanti ini kita akan diskusi. Ini kayaknya paling profound gini. Tadi Mas Bagus menarik banget ketika kita lahir ada apa udah kita terkontaminasi dan seterusnya gitu ya. Dan itu kita nggak bisa menolak. Iya. Dan let's say kita sekarang sudah terkontaminasi dengan banyak virus. Mungkin yang bisa Mas Bagus share ke kita tentang practical way, easy step untuk melakukan self healing dari semua konteks tadi. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk melakukan self healing dari trauma misalnya, dari ketakutan, dari kehilangan, dari yang kita udah biasa tentang penolakan yang akhirnya kan tadi Mas Bagus bilang bahwa tidak ada manusia yang lolos dari trauma gitu. So easy step untuk first healing, self healing itu seperti apa sih Mas? Oke. Untuk tahap awal ya, kalau kita memang mau menghindarkan semakin kuatnya trauma-trauma yang ada di kita bekerja. Nah, jadi dalam Ho'oponopono itu Ibu Mornah ya, Ibu Mornah itu gurunya Dr. Hewlett. Ibu Mornah itu memperkenalkan dua kata yang menjadi kewajiban kita kalau kita mau melakukan pembersihan. Jadi ada kata-kata bersih dan hapus. Jadi misal nih kita buka WhatsApp tiba-tiba nongol judul berita yang mengerikan atau berita jelek deh gitu ya. Nah jangan dibuka pertama. Kedua katakan, karena kita sudah baca judulnya kan. Judul itu sudah pada saat kita baca itu sudah menjadi afirmasi dan masuk. Gambarnya sudah mulai berjalan di sini. Katakan, bersihkan, 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 hapus, hapus, hapus. Sering-sering pakai. Bersihkan, 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 hapus, hapus, hapus. Kang Abu pernah di beberapa waktu lalu saya lihat di YouTube ya. Kang Abu mengatakan bahwa itu juga yang selama ini kita paham. Dalam satu hari, kita setiap hari ini memasukkan sampah, menerima sampah. Dalam satu hari 70.000 data hadir dalam tubuh ini. 70.000 data. 69.900 sekian itu data pengulangan. Jadi yang tadi saya bilang tentang apa yang ada di memori otak paling dalam. Nah itu kan diperkuat terus. Kalau yang kita perkuat adalah dapat duit gampang, dapat duit mudah, duit lancar, nggak apa-apa. Tapi biasanya sebaliknya sih. Nah, tapi kan yang sering dilakukan orang adalah yang diperhatikan adalah hal-hal yang menyakitkan, yang menjadi masalah, yang menjadi gangguan. Dan itu yang diulang-ulang. Nah, langkah awal biasakan kita untuk pada saat kita mulai misalnya nih kita tahu ini hal jelek gitu, hal buruk, ya sudah katakan bersihkan, 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 hapus, hapus, hapus. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Atau pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa yang lain boleh. Mana yang nyaman untuk hati.
mana yang nyaman untuk hati kita. Jadi dibiasakan. Karena apa? Yaitu tadi 70.000, 69.900 sekian itu data pengulangan, 23.000-nya itu adalah dari mulut. Bukan begitu, Kang? Dari mulut 23.000-nya. Sisanya itu adalah tentang di pikiran dan apa yang kita lihat, mata, telinga, yang kita dengar. Nah, jadi pada saat kita paham ini adalah berita atau suatu hal yang buruk atau kejadian yang jelek, misal lagi nyetir, tabrakan di sana, ya sudah, bersihkan, hapus. Dan di sini ada poin plus pada saat kita melakukan itu, yaitu apa? Kita menanam kebaikan, Kang. Jadi misal nih kita baca Jokowi, wah beritanya sekarang heboh banget kan. Masalah kita mau mihak Jokowi atau kita mau tidak mihak Jokowi. Tapi di sini kita melihat ada masalah yang jadi perdebatan dan itu rame. Ya sudah, bersihkan, hapus. Walaupun kita di pihak lawannya Jokowi misalnya, tapi kita paham ini adalah tentang suatu hal yang buruk. Ya sudah, ucapkan, bersihkan, hapus. Ulang terus. Jangan pernah bosan. Saya dalam satu hari, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, saya nggak pernah bisa ngitung berapa kali saya ngomong bersihkan dan hapus. Istri saya berangkat pakai mobil, bersihkan, hapus semua yang menjadi gangguan dia, yang menjadi halangan buat dia. Saya ucapin. Pembantu saya naik motor, saya lihat, bersihkan, hapus. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu saya ulang-ulang terus, tanpa saya hitung, tanpa saya maknai apapun. Lakukan aja. Langkah awal untuk kita melakukan pembersihan adalah seperti itu. Itu adalah untuk kita menolak data-data yang kita sadari yang negatif. Oke. Karena apa? Seringkali kan kita malah nggak sadar. Dalam satu hari ini, misalnya kita sudah duduk di tempat tidur, mau mengingat tadi pagi kita minum berapa gelas aja kan? Berapa gelas ya tadi pagi? Jadi kan kita sulit untuk mengulang apa yang kita alami dalam satu hari. Nah, jadi biasakan, Kang, dibiasakan. Bersihkan, hapus. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu aja, Kang. Oke, thank you. Tepuk tangan Ibu dan Bapak, terima kasih Mas Bagus. Ini sangat menguatkan dari materi-materi yang sering dibahas di sini, Mas Bagus, dengan sudut pandang yang berbeda, tapi ini saling melengkapi dan mewarnai. Hatur nuhun. Baik Ibu Bapak, ada 1, 2, 3 pertanyaan, mangga? Ya, 1, 2 ke Putia dulu. Terima kasih Kang Abu dengan bintang tamunya yang ceritanya berbeda, tapi menjadikan input bagi saya lagi. Ada satu yang saya ingin tanya dengan hubungan dengan binatang tadi gitu ya. Ibu saya kan takut kecoa gitu ya. Saya takut kecoa. Anak saya juga takut kecoa. Kalau lihat kecoa tuh kayaknya kita wah gitu loh. Sampai suatu kita pernah merasakan kecoa masuk, tapi ada orang yang nggak apa-apa sama kecoa. Itu karena saya gimana gitu. Itu hubungan dengan binatang itulah. Bahkan teman saya ada yang dengar kata kucingnya juga takut gitu ya. Atau tapi apakah ya maksudnya karena saya ngelihat ibu saya sehingga saya takut gitu. Saya ngalamin, anak saya juga jadi sekarang takut banget sama kecoa gitu aja. Kan Kang Bagus bisa ngomong dengan binatang. Apa saya memberikan? Apa karena saya dengan gitu binatang gitu ya? Mungkin banyak dialami ibu-ibu bukan ya? Ya, makasih. Ya, punten. Makanya dikasih jodoh yang tidak takut sama kecoa. Oke. Jodohnya nggak takut sama kecoa. Nuhun. Oke, biar sekalian ya. Jadi ya, satu boleh. Kecoa. Mangga tadi punten, Pak. Mas Bagus, saya mau nanya, tes. Cek. Jadi Ho'oponopono ini kesimpulan saya itu
katalisator atau motornya tuh manas ya, pikiran, perasaan, emosi yang bekerja terhadap kehidupan kita ya, kira-kira gitu. Oke. Itu aja. Baik, nanti dielaborasi ya katalisator. Ibu, punten. Selamat datang Mas Bagus. Terima kasih. Saya cuma mau tanya. Cek. Agak lebih dekat. Ya. Mohon maaf, mau tanya, bagaimana dengan pasangan yang entah siapa gitu, yang pasangannya itu NPD. Bagaimana cara itu? Kayaknya berat banget menghadapi pasangan yang NPD itu. Kita tadi Mas Bagus bilang hapus bersih, tapi kan si pasangan yang normal kata tanda kutip itu kan nggak tahu bagaimana caranya menghadapi si NPD ini gitu. Terima kasih. Bagus. Oke, kita tepuk tangan, pertanyaannya asik-asik ya. Dari kecoa ke NPD ini ya. Oh, Ibu, punten. Terima kasih Mas Bagus. Saya ini awam tentang Ho'oponopono, tapi saya lakukan itu dikala saya lagi mandi. Karena kan nggak bisa baca Al-Fatihah di kamar mandi atau ayat kursi gitu ya. Jadi kalau mandi saya berterima kasih pada air. Terus saya bicara pada tubuh saya, DNA yang ada dalam tubuh ini saya lakukan. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you gitu selama mandi, karena saya merasa rekaman karma itu udah banyak ya, DNA kita belum dari leluhur dan segala macam, saya nggak tahu ya, kan kita udah bawa luka batin kita sendiri gitu kan. Terus kalau habis sholat subuh atau sholat isya, biasanya saya meditasi. Dalam meditasi saya itu, saya visualize kedua orang tua saya dihadirkan, terus saya ucapkan itu, I'm sorry, tapi ada tambahan, I forgive you, please forgive me, and I love you. Terus saya peluk, dan saya lakukan semua buat saudara-saudara saya, sahabat-sahabat, my ex-husband. Itu saya lakukan karena saya merasa sampah ini udah terlalu banyak. Jadi saya harus buang itu semua gitu. Dan kalau malam juga saya umpama pulang dari sini ketemu motor yang menyebalkan gitu kan, saya komen. Tapi waktu mau tidur saya kirim itu buat orang itu gitu. Jadi nggak tahu apa benar atau salah cara saya, tapi saya happy setelah melakukan itu. Oke, kita tepuk tangan sekali lagi semuanya, asik ya. Jadi tadi tentang kecoa, satu. Tentang katalisator, NPD, dan visualisasi tentang apapun yang disampaikan tentang orang tua apa dan lain-lain dalam bentuk memberikan sebuah respect dalam konteksnya Ho'oponopono gitu. Gimana Mas Bagus, silahkan. Oke, makasih Kang. Kalau tadi yang pertama tentang kecoa ya. Udah pernah ngobrol sama kecoa Mas Bagus? Kalau kecoa belum, tapi ubur-ubur udah. Oh. Kalau takut dengan kecoa itu sebenarnya bukan tentang kecoanya sih Ibu, tapi ini adalah tentang fobia. Ini adalah tentang luka kita. Nah jadi yang perlu Ibu lakukan adalah Ibu menyembuhkan luka yang menimbulkan fobia itu Bu. Karena apa? Biasanya kalau orang takut dengan sesuatu, apa misalnya nih kecoa nih, kemungkinan paling simpel itu dulu waktu kita kecil suka ditakut-takutin. Gitu. Kita suka ditakut-takutin, kita suka kecoa itu dijadikan senjata oleh entah ibu kita atau ayah kita atau mungkin tante atau om untuk membuat kita takut atau untuk membuat kita diem misalnya, mungkin kita rewel, nangis, dan bahkan mungkin itu adalah di momen-momen di mana kita belum bisa mengingat. Jadi seringkali yang terjadi adalah di masa golden period. Masa golden periodnya manusia itu kan 7 tahun, 0 sampai 7 tahun. Ya. Nah, bisa jadi nih
Kalau 5, 6, 7 kita masih bisa ingat. Tapi di angka 3 tahun, misalnya wah kita nangis gitu ya karena pengen sesuatu, karena nggak bisa diam, ditakut-takutin kecoa kan kita nggak ingat. Nah tapi itu terekam di alam bawah sadar kita. Gitu. Nah jadi kalau tentang itu kecoa itu adalah bukan tentang animal communicator sebenarnya Bu, tapi ini adalah lebih ke fobianya kita, gitu. Nah cuma memang mungkin buat beberapa teman di sini atau bapak ibu yang memang punya kucing dan anjing, nah ini satu tips ya kalau memang mau berhadapan dengan binatang. Satu, nah kita harus memahami yang namanya yang tadi yang kita sudah bahas panjang lebar tentang bagaimana bekerjanya kata-kata, itu yang pertama. Oke. Kedua, bagaimana konsep kerja pikiran. Nah, yang ketiga adalah jantung, perasaan. Kalau kita berhadapan dengan hewan, yang kita harus pahami adalah hewan itu merespon kita, Kang. Oke. Hewan itu merespon kita dengan membaca 2 gelombang di tubuh manusia. 1 gelombang otak yang notabene isinya gambar-gambar. Kedua, gelombang jantung, di mana gelombang jantung ini biasanya berkaitan dengan apa yang ada digambarkan di otak. Contoh paling simpel, kalau ada anak dikejar anjing, selama ini anjingnya yang dibantai. Selama ini anjingnya yang dibantai. Padahal anjing itu sama sekali tidak bersalah. Kenapa? Anak yang takut sama anjing biasanya orang tua yang mulai menurunkan. Awas lo, kalau nggak mau nurut sama mama, mama kasih kamu anjing. Mama kasih kamu ke anjing biar digigit. Sering kan banyak orang bicara seperti itu. Akhirnya apa? Anak jadi takut anjing. Takut ada di kepala, di pikiran. Timbul gambar, gambarnya apa? Gambar dia digigit, gambar dia dikejar. Pada saat si anjing yang ketemu sama dia merespon, membaca pikirannya si anak, oh kamu mau saya kejar. Jadi anjing itu sebenarnya kejar karena ngajak main. Oh. Awalnya ngajak main, nah tapi ada satu gambar lagi. Gambar tentang anak itu digigit. Karena dia diajarin untuk takut sama anjing. Muncul, saya takut digigit. Gambarnya kan ada, dia digigit anjing. Jadi pada saat anjing yang ada di dekat dia melihat, oh kamu mau saya gigit ya? Oke. Ya dilakuin sama itu anjing. Oke. Tapi selama ini yang salah adalah anjingnya. Kalau di Bandung anjing, bukan anjing. Anjing gitu. Yang salah adalah hewannya. Iya, iya. Anak dicakar sama kucing, ya itu salah orang tuanya yang memprogram. Pantas Mas Bagus, aku pernah ngeliat di Istana Buckingham ya, ada video viral gitu. Jadi ada si pakai kuda kan, si knights-nya gitu kan. Itu banyak orang yang dideketin digigit gitu. Ada orang Nepal, dia santai aja, kudanya malah jadi relax gitu. Iya. Satu-satunya orang yang gak digigit si Nepal ini. Mungkin ini sama ininya calming kali ya. Nah itu Kang, kan itu di apa yang kuda yang ada si ininya kan, si apa tentaranya itu kan. Iya. Di tembok itu kan ada tulisannya, hati-hati. Itu yang sebenarnya memprogram pikiran orang, hati-hati. Jadi mulai muncul. Oke. Kalau orang yang nggak suka sama hewan, kalau orang yang nggak terlalu suka dengan binatang, pada saat membaca hati-hati kuda menggigit misalnya, langsung gambarnya muncul di sini, saya digigit kuda. Jadi begitu dia foto, langsung kudanya kan nyubit di sini. Iya benar. Ya itu, karena kuda itu merespon pikiran, merespon gambar. Jadi kalau cucu kita, anak kita digigit anjing, kita ya yang kita nasihatin ya cucu kita, anak kita, atau dicakar kucing misalnya. Buang pikiran tentang kamu dikejar anjing. Buang pikiran tentang kamu dicakar kucing. Masukkan di pikiran kamu, kucing atau anjing itu sayang sama kamu.
Semua klien animal komunikator saya yang bermasalah dengan perilaku hewan, saya ingatkan, salahnya bukan di hewan. Pitbull sekalipun, yang katanya pemerintah Amerika itu dilarang sekarang untuk dipelihara. Di Indonesia ada kok ibu-ibu pelihara pitbull, tidurnya sama anaknya. Dan pitbull itu kalau ada tamu datang, pantatnya tuh dengan bohainya goyang-goyang menyambut si tamu. Tapi takut ya tetap ya. Nah, ya itu ya. yang kita Mental harus image ya. yang kita harus tanamkan adalah pikirannya dirubah. Oke. Anjing galak itu adalah program dari pemiliknya. Kucing galak itu adalah program dari pemiliknya. Oke. Nah, jadi ini kalau tentang hewan. Nah, jadi kalau tadi kecoa, nah itu Nanti berarti Bu Tia harus kecoa baik. nah Harus latihan ya. Orang yang nggak takut kecoa didatengin nggak apa-apa, tapi justru kita yang takut Ya itu. Itu benar. karena hewan apapun, Bu, hewan apapun itu merespon otak kita. Hewan apapun. Itu kecoa ya, Bu ya. Yang katanya kan masih punya otak. Ubur-ubur, Bu. Saya lupa tahun berapa, mungkin istri saya ingat. Ubur-ubur waktu itu di Ancol ramai, orang nggak boleh renang di Ancol karena banyak ubur-ubur. Ada satu temannya istri saya waktu itu, Mas, pengen tahu Mas, gue lagi pengen main ke Ancol. Itu ubur-ubur mau ngapain sih? Ngapain gue ngobrol sama ubur-ubur, saya bilang. Pengen tahu Mas, itu kenapa sih? Kan biasanya nggak pernah di Ancol ada ubur-ubur sampai segitu banyak. Gue mau berenang di Ancol. Kan gue mau ngobatin sakit kulit apa segala macam lah alasan dia. Ya sudah. Saya cari gambarnya. Waktu itu kan banyak di Twitter apa segala macam, gambarnya dapat. Nah, dapat. Begitu ada satu gambar yang jelas, saya duduk diam, saya meditasi, saya connect, saya tanya. Dan jawabannya luar biasa. Bahwa apa? Saya diperingatkan tentang 7 gunung mau meletus. Yang terakhir 7 gunung mau meletus. Sudah meletus. Yang 6 sudah meletus, yang ke-7 belum. Saya tanya, yang ke-7 di mana? Dekat rumah kamu. Rumah saya kan BSD. Dekat rumah kamu. Saya langsung diam. Dia nggak kasih detail. Dekat rumah kamu. Kapan? Akhir tahun. BSD, yang dekat sama BSD ada gunung gede. Masa sih gunung gede meletus? Itu saya mikir. Tsunami Pandeglang. Krakatau. Yang sampai ada artis yang waktu itu meninggal. Iya. Nah, Tahun baru ya itu ya. Iya. Kejadiannya ya. ya, Oke. itu ubur-ubur. Ah, itu mau bikin status juga nggak ada yang percaya ya. Nggak. Menurut ubur-ubur gitu ya. Sih. Benar Dan ya. kita kan nggak boleh bocorin Oh kan. nggak boleh bocorin ya. Rahasia ya. Yang jadi masalah nggak boleh bocorin kan kalau Oh. tahu yang seperti itu. Oh oke. Jadi itu adalah peringatan untuk kita sendiri. Oke. Jadi saya waktu itu hanya cerita sama istri saya, sama teman istri saya, dan waktu itu di komunitas kita cerita sih memang waktu itu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang hewan ya sedemikian luar biasanya hewan yang selama ini kita tidak anggap. Bahkan ubur-ubur sekalipun bisa mengirimkan pesan seperti itu, gitu. Keren. Nah, itu Gitu. Bu Tia tentang- semangat Bu Tia. Jadi kalau ada kecoa, Bu, I love you. Kecoa, I love you gitu ya. Sambil deg-degan ya. I love you, thank you gitu. Oke, kita lihat bulan depan Bu Tia udah berubah belum ya? Oke, tadi ngomongin tentang manas. Jadi apakah ada kaitannya dengan afirmasi pikiran, perasaan, emosi? Terus kalau tadi ngomongin NPD tentang bersih, hapus. Kalau orangnya NPD gimana gitu?
Dan terus satu lagi tadi mungkin boleh direspon sekalian tentang kalau tadi udah ngerasa bersalah terus say thank you lah dalam konteks ya Ho'oponopono dilakukan mungkin tanpa tahu tapi udah dilakukan dan dirasain dulu. Mungkin ada respon, silakan. Tentang manas itu gimana maksudnya, Kang? Manas itu kan pikiran, perasaan, emosi. Ya. Pikiran, perasaan, emosi itu apakah menjadi katalisator untuk si Ho'oponopono ini terjadi gitu? Oh, oke. Oke, jadi apakah kaitannya sama pikiran, perasaan, emosi gitu? Kalau dikatakan berkaitan mungkin sedikit. Jadi Ho'oponopono sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pikiran, perasaan, dan perkataan dan emosi. Tapi Ho'oponopono itu lebih kepada kita membersihkan apa yang memang selama ini menjadi gangguan. Nah, jadi yang harus mungkin dipahami oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada saat kita menyadari sesuatu nih yang menjadi gangguan dalam kehidupan kita, kata kuncinya adalah I am sorry, please forgive me. Itu gangguan. I'm sorry, please forgive me. Saya menyesal dan saya minta maaf. Untuk apa? Saya menyesal dan saya minta maafnya. Saya menyesal dan saya minta maaf untuk kekeliruan yang saya lakukan pada saat saya mengaktifkan program-program yang menjadikan hambatan, gangguan, masalah dalam kehidupan saya. Karena biasanya kita mengaktifkan program ini tanpa sadar. Biasanya program ini aktif di bawah kesadaran. Dan salah satu contoh yang paling berbahaya adalah makanya kenapa kita harus tiap hari kita lakukan pembersihan dengan cara apapun yang kita paham. Contoh misalnya Kang Abu sama saya naik kereta, kita tidur berdua. Di belakang nih gosip mak-mak tentang gosip kan. Kalau biasa kan yang suka gosip mak-mak, Bu. Kalau bapak-bapak mah nggak gosip, Bu. Pamer kalau bapak-bapak, Bu. Bapak-bapak nggak bercerita ya? Nggak banyak cerita, pamer. Nah, saya sama Kang Abu tidur nih di kereta gitu ya, karena kita capek. Di belakang nih mak-mak dua gosip tentang apa, perusahaan bangkrut. Wah, seru gosipnya. Secara logika, balik yang tadi, logika buang. Secara logika kita kan nggak dengar, kita tidur. Kita berdua tidur. Tapi alam bawah sadar kita kan tidak tidur. Apa yang diceritakan mereka berdua itu masuk dan akan mencari tempat di dalam diri kita yang sesuai dengan data tersebut. Tentang apa? Tentang perusahaan bangkrut, karyawan nakal, karyawan bawa kabur, hutang piutang dan lain sebagainya. Itu kan yang diceritakan banyak. Jadi menyentuh banyak program di dalam diri kita. Nah, kita nggak sadar kita nyampe, ibu-ibu itu udah turun duluan, kita juga nggak ngerasa apa-apa, tapi di bawah sadar kita program itu mulai bekerja. Kalau kita punya masalah yang berkaitan dengan itu akan cepat mengganggu. Nah, kalau masalahnya belum ada, nah mulai nih bergerak pelan-pelan. Jadi itu makanya kenapa I'm sorry, please forgive me. Saya menyesal dan saya minta maaf untuk apa yang menjadi kekeliruan saya, sehingga saya mengaktifkan banyak hal yang mengganggu, menjadi masalah, menjadi hambatan, halangan, dan rintangan dalam kehidupan saya. Dan apa yang berkontribusi dari dalam diri saya yang mengaktifkan itu semua. Oke. Saya minta maaf, saya menyesal karena saya melakukan kekeliruan baik sadar dan seringkali tidak sadar. Ucapin, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Tapi mengucapkan itu kan sekarang kalau udah jadi kebiasaan juga jadi rutinitas ya Mas. Iya. I'm sorry, please forgive me. Tapi nggak ada rasa misalnya. Nggak ada membangkitkan energi. Sama kayak saya sering ngomong ya. Orang tuh kayak kelihatan religius, dikit-dikit subhanallah, itu kan latah biasanya ya. Astagfirullah itu latah gitu. Nggak ada soulnya gitu di situ. Nah, apakah ini juga senada dengan konteks si soulnya tuh harus nyala gitu? Sebenarnya walaupun tidak diresapi ya, itu sebenarnya juga energinya kerja. Cuma
Beda kalau kita meresapi. Ada Karena apa? intention gitu ya. Ya, perbandingannya kekuatannya 1:10. Jadi kalau misalnya kita cuma 1:100. Kalau 1:100, kalau kita mengucapkannya hanya mengucap, taruh misalnya powernya di 10. Tapi kalau kita merasakan intensinya pada saat kita mengucap I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, 1000 powernya. Jadi jauh. Nah, klien kalau misalnya minta diajari Ho'oponopono untuk pembersihan sehari-hari, nah kalau yang muslim biasanya saya minta dia begini. Saat kamu sholat, mulai dari wudhu, sentuh air, mulai rasakan airnya. Rasakan airnya. Sebelum kamu usapkan ke badan, ke bagian-bagian, rasakan dulu airnya di telapak tangan kamu. Begitu kamu tahu dingin, hangat, oke, mulai. Dan setiap kamu melakukan gerakan-gerakan itu resapi, kamu mencuci itu semua. Itu wudhu. Pada saat kamu sholat, ucapkan bacaan-bacaannya yang saya nggak paham, saya bilang. Tapi kamu paham. Ucapkan bacaan-bacaannya secara lambat, dengan nafas lambat, resapi kata demi kata. Itu latihannya, Kang. Latihan untuk kita juga berho'oponopono. Nah, jadi pada saat kita sudah bisa, pada saat kita sholat atau kita sembahyang, kita meresapi kata demi kata, apalagi sampai hati kita tersentuh. Nah, itu akan membangkitkan sesuatu. Oke. Gitu. Nah, jadi kalau Ho'oponopono ini lebih kepada pembersihannya, Pak. Pembersihan kepada hal-hal yang memang tanpa sengaja ataupun secara sengaja kita mengaktifkan main di sini. Nah, itu kan kekeliruan kita, Pak. Karena tanpa sadar kan kita mengaktifkan. Nah, itu kita bersihin di situ, Pak. Kira-kira nangkap, Pak? Oke. Oke, terima kasih. NPD sama mungkin juga tadi sudah sedikit menjawab dari konteks kebiasaan. Ini Ya. NPD nih, Mas. Gimana nih? Ini lagi happening ya NPD. NPD sekarang. Nah, MPD-nya ini kan di orang lain ya, Bu ya. Nah, jadi gini. Nah, ini juga mungkin sedikit menjawab ke Ibu ya. Jadi kita pada saat kita melakukan itu kita tidak membersihkan si MPD-nya, Bu. Nah, jadi seperti Ibu, kita tidak memaafkan dia. Tapi kembali lagi nih, seperti yang tadi, kita meminta maaf dan mengakui menyesal terhadap apa yang memang kita lakukan. Nah, hadirnya orang MPD di kehidupan kita tentunya karena kita punya programnya. Gitu, Bu. Oke. Kita punya programnya tentang MPD itu. Nah, karena cerita, karena baca, karena kita dengerin dokter ngomong apa segala macam, MPD gejalanya apa segala macam, itu kan terekam, Bu. Jadi pada saat orang di sekitar kita punya penyakitnya, ya sudah, efek dari apa yang menjadi penyakitnya itu kita bakalan lihat. Karena dalam Ho'oponopono syaratnya adalah saat kamu melihat, mendengar, atau bahkan mengalami peristiwanya, kamu harus mengakui bertanggung jawab. Karena data itu ada di dalam. Nah, jadi data si MPD itu ada di dalam kita. Tugas kita bukan bersihin si MPD-nya. Ini beda. Kalau Dr. Hewlett atau yang saya lakukan dengan anjing-anjing itu atau dengan klien-klien, ya itu memang kita memang menterapi dia pakai teknik Ho'oponopono. Nah, tapi kalau yang seperti Ibu bilang itu, yang kita bersihkan diri kita, Bu. Yang kita bersihkan diri kita bahwa kita mengalami hal yang tidak mengenakan berkaitan dengan orang yang punya MPD. Di kita bersih, orang yang punya MPD ini tidak akan bereaksi MPD-nya terhadap kita, Bu. Jadi
pada saat kita bersih, apa yang menjadi gangguannya dia itu tidak akan terjadi pada saat kumpul sama kita. Misal nih, nggak usah ngomongin MPD deh, orang jutek, mukanya manyun, manyun, nggak karuan, nggak pernah senyum. Nah begitu kita ketemu, aduh ini mukanya nggak enak. Yang kita harus sadari adalah data itu adanya di kita. Si manyun ini, si jutek ini di sini, bukan di situ. Seperti Kang Abu jelaskan kemarin di Kun Fayakun. Saat kita melihat, itu bukan kita melihat ke sana, tapi kita melihat ke diri. Nah, jadi pada saat si jutek ini muncul, ngomong yang nyebelin dan lain sebagainya, bersihinnya di kita. Setelah kita bersih, juteknya dia masih sama orang lain, sama kita enggak. Jadi kita bukan membersihkan dia, kita membersihkan kita, Bu. Oke. Gitu. Jadi MPD-nya nggak kita bersihin, Bu. Tapi yang kita bersihin adalah apapun memori, rekaman, data, peristiwa yang ada pada diri kita yang berkaitan dengan MPD itu yang kita bersihkan. Gitu. Sering dapat cerita gini Mas Bagus, orang itu tuh kebiasaannya jutek, tapi kalau sama aku enggak gitu ya, suka kayak gitu ya. Karena memang di data di si orang ini nggak ada gitu ya. Karena di kita memang enggak gitu kan. Nah jadi ini kalau memang mau mulai berlatih, jadi kita bisa mulai terapkan dalam kehidupan kita gitu. Anak susah banget disuruh belajar, cucu susah banget disuruh belajar. Ya bersihkan dalam diri kita tentang program susah belajar. Sehingga pada saat ketemu kita nggak usah teriak-teriak. Kalau ada yang, gua belajar siapa tahu dapat 100.000. Tapi kan tentang dia tidak mau belajarnya nggak ada di kita. Pada saat kita sudah bersihkan. Ya, kan semuanya adalah tentang respon. Ya. Gitu. Nah jadi seperti yang Ibu juga tadi jelaskan. Nah cuma kekeliruannya sedikit adalah bahwa pada saat kita berhoponopono kita tidak memaafkan orang lain, Bu. Memaafkan orang lain bukan suatu hal yang buruk, itu bagus. Nah tapi memang bukan hoponopono. Karena hoponopono itu adalah tentang kita memaafkan diri kita sendiri. Gitu. Nah jadi dan hoponopono memang tidak ada pantangan. Mau dilakukan sambil mandi, sambil mohon maaf buang air besar, buang air kecil, sambil apalagi sambil berhubungan dengan suami atau dengan istri, itu sangat bagus malah sangat bagus. Karena apa? Itu adalah tentang pembersihan. Jadi apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang mengganggu itu yang kita bersihkan. Saya mungkin kasih satu contoh yang rada aneh, Kang. Dari tadi juga aneh sih sebenarnya. Gini. Nah ini memang di luar nalar. Pernah saya ngalami satu momen itu di rumah ya. Listrik kan saya pakai token, jadi udah habis nih pulsanya, terus saya bunyi. Saya minta pembantu buat cek. Dung, saya punya pembantu namanya Dudung namanya, sampai sekarang masih ada orangnya. Dung, tolong kamu cek. Oke Pak, ya udah dia keluar, masuk lagi dia bilang 0 Pak. Nah, 0 itu, jadi kalau di meteran saya setting. Kalau tulisannya 7 day, itu berarti pemakaian untuk di rumah saya 21 hari. Nah, kalau udah 0, berarti kan sudah menjelang mati ya. Nah, jadi boro-boro 3 hari. Itu kan kalau 1 D, itu antara 1 sampai 3 hari. Nah, ini udah 0. Oke, makasih Dung. Saya buka HP. Ternyata m-banking saya isinya cuma 58.000.
klien belum kirim duit, belum ada yang transfer. Oh ya sudah, niat saya adalah apa? Tunggu istri saya pulang. Nanti minta deh sama istri saya, klien belum pada ini, gak apa-apa deh, mati dulu sebentar. Sampai sore istri saya pulang, tatitutnya masih bunyi. Istri saya pulang, saya bilang, yang tolong dong pinjam duit, ini mau ngisi listrik tuh, bentar lagi udah udah habis tuh, ini alarmnya malah udah berhenti, saya bilang gitu kan. Karena apa? Kalau alarmnya udah berhenti berarti nggak lama lagi mati total. Istri saya, oke bentar, cek dulu klinik udah bayar apa belum ya mas. Istri saya waktu itu kerja di 3 klinik. M-Banking 1 nggak sampai 100.000, M-Banking 2 nggak sampai 100.000, M-Banking 3 nggak sampai 100.000. Mas, klinik belum pada transfer. Oke, ya sudah nggak apa-apa. Ya ini listrik gimana? Ya sudah nggak apa-apa. Nanti kalau malam mati ya sudah, kita buka jendela. Saya bilang gitu. Istri saya mandi, masuk kamar dan lain sebagainya. Saya sudah sendirian di bawah. Saya hoponopono. Niat saya adalah membersihkan apa yang menjadi memori di dalam diri saya yang berkaitan dengan saya nggak punya duit saat itu. Saya minta maaf karena saya tidak menyisihkan uang sebagai tabungan, sebagai cadangan. Dan apapun yang mengganggu klien kok pada belum transfer. Saya lakuin terus hoponopononya sambil saya nonton TV, sambil saya jalan-jalan mondar-mandir ke depan gitu. Sampai waktu tidur belum ada apa-apa, ya sudah saya tidur. Nah, pagi nih bangun, AC masih nyala. Oh, berarti memang makainya dikit banget nih karena AC masih nyala. Turun dong ke bawah. Turun ke bawah, ketemu pembantu, udah mulai bawa anjing-anjing saya jalan. Saya bilang, "Dung, tolong dong, kamu itu cek meteran listrik," saya bilang gitu. Manyun. "Dung, saya minta tolong kamu cek meteran listrik, kenapa mulut kamu maju begitu?" saya bilang. "Pak, kemarin udah dicek 0 Bapak. Kenapa Bapak sekarang nyuruh lagi?" "Enggak dong, karena kemarin waktu kamu ngecek kan masih bunyi, sekarang udah nggak bunyi dong. Coba kamu cek lagi dong." Saya begitu, maksudnya pengen tahu gitu loh. Dia ngecek, masuk, lebih monyong mulutnya. Saya bilang, "Dong, kamu kenapa?" "Pak, kalau ngerjain orang kira-kira Pak. Kalau Bapak ngerjain saya, tolong Pak yang enak ngerjainnya, jangan kayak begini." "Saya nggak ngerjain kamu dong, saya minta tolong." "Pak, Bapak udah ngisi listrik tapi nyuruh saya ngecek listrik. Mau Bapak apa?" Oh, saya diam kan. Udah ngisi dong. "Udah deh Pak, saya mau ngepel," katanya. Dia pergi, marah. Saya keluar dong ke meteran, saya pencet 08 enter. 7D kemarin 0. Siapa yang ngisi? Nggak tahu. Siapa yang bayarin waktu itu untuk 7D itu 500.000 dulu. Siapa yang bayarin saya nggak tahu. Kalaupun ada tetangga mau ngisiin, itu harus nanya sama saya. Nomor tokennya berapa? Nomor itunya meterannya berapa? Ini nggak ada yang nanya. Istri saya pun nggak tahu nomor itu. Yang tahu nomor itu cuma saya di rumah. Tapi listriknya keisi 7D, berarti 500.000. Itu kali pertama kan. Dan untuk masalah listrik sampai hari ini itu sudah sekitar 20 kalian lah, bisa macam-macam kejadiannya. Saya ngisi 1 juta masuk 2 juta, saya ngisi 500.000 masuknya 1 juta. Fix harus belajar nih ya, fix. Wah ini fix nih, udah nih. Iya, oke.
Oh, 7 syarat utama kalau mau mulai belajar Ho'oponopono. Khasiatnya token listrik ya. Bukan cuma token listrik kan. Pernah duit 10 juta tuh buat istri saya tuh. Gitu ya. Pagi-pagi, Mas punya duit nggak Mas? Berapa? 10 juta buat apa? Itu pabrik obat udah nagih karena kan istri saya sering order krim obat karena istri saya kerja di klinik kecantikan waktu itu. Nah, saya cek m-banking saya juga nggak sampai 100.000. Aduh, gimana nih? Yang belum ada duit masuk. Ya sudah, istri saya berangkat, saya duduk di meja makan. Nah, ini jadi cerita lagi. Duduk di meja makan, sebentar ya Bu ya. Saya duduk di meja makan, saya sambil nonton TV, saya Ho'oponopono. Saya bersihkan diri saya apa yang berkaitan bahwa saya tidak punya duit. Itu kejadian tidak sampai 1 jam, itu kurang lebih 40 menit tiba-tiba handphone saya bunyi. Adik angkat saya almarhum yang sudah meninggal. Mas, apa kabar? Baik. Kamu ngapain pagi-pagi udah telepon saya bilang. Mas, nanti cek ya. Aku kirim duit buat kamu. Bentar, kirim duit apa? Kamu nggak punya utang loh, saya bilang. Semua udah dibayar karena waktu itu urusan masalah sewa menyewa rumah, renovasi saya yang kerjain. Adik angkat saya itu sakit parah. Sekarang sudah meninggal. Nah, enggak, emang nggak boleh ya Mas? Aku kirim duit buat jajan kakakku sendiri. Dia sudah menganggap saya kakak karena kakaknya dia yang sepantaran saya dan karib saya sejak masih kecil sudah meninggal duluan juga dengan penyakit yang sama dengan dia. Nah, aku nggak boleh ya Mas kasih duit jajan buat kakakku sendiri. Oh iya boleh sih, makasih. Ya sudah, cek ya duitnya udah masuk apa belum. Oke, thank you ya. Nanti sore ke rumah ya sama Mbak, kan aku butuh terapi hari ini. Memang kita rutin menterapi dia. Dah, telepon tutup. Ya sudah, saya pikir paling berapa ya gitu duit jajan. Cek, m-banking buka. Nangis saya Bu, 10 juta. Persis yang dibutuhkan istri saya. 10 juta bulat seperti yang dibutuhkan istri saya. Saya langsung transfer ke istri saya bingung. Mas, duit dari mana? Tadi berangkat belum ada duit. Titang kirim duit jajan, saya bilang. Itu Ho'oponopono. Jadi kalau kita memang bisa, kalau kita bisa melakukannya, itu membersihkan diri kita. Ini bukan tentang kita menarik suatu hal yang ajaib, bukan. Oke. Karena Tapi ada semua hal yang kan saya ajaib. ngerti sekarang sih Mas. Yang saya ngerti adalah kenapa Mas Bagus berhenti jadi arsitek, saya ngerti sekarang. Oke, yang 7 apa aja Ya. tadi? Kalau mau belajar yang 7 itu tadi 4 yang pertama dulu ya. Jangan ingin, senang, susah, jengkel. Ingin, senang, susah, jengkel. Ingin, senang, susah, jengkel. Jangan. Jangan ingin, senang, susah, jengkel. Nah, tapi ini bukan berarti tidak boleh ya. Jangan di sini dalam arti adalah kita mengendalikan ingin, rasa senang, susah dan jengkel. Susah boleh, tapi jangan bersusah hati. Senang boleh, tapi jangan sampai over. Halu. Nah, apalagi halu. Parah itu Pak. Nah, Ingin, 4 senang, itu susah, 4 yang jengkel. pertama. Lalu 3 yang kedua adalah jangan takut, khawatir, dan memiliki. Ini yang paling berat, yang ke-7. Jangan takut, itu nomor 5. Nomor 6, jangan khawatir. Nomor 7 yang paling berat, jangan memiliki. Oke. Ya. Karena jangan memiliki ini langsung berkaitan dengan yang namanya kehidupan total. Jangan pernah memiliki suami, jangan pernah memiliki istri, jangan pernah merasa memiliki anak, adik, kakak, orang tua. Tuh. Lepaskan kemelekatan. Nice. Nah, dalam Ho'oponopono kita 7 ini memang harus kita latih. Saya latihan untuk
yang 4 pertama ingin jangan ingin, senang, susah, jengkel, itu untuk bisa dapat 40% aja saya latihannya 2 tahun. Kita mengendalikan ingin, senang, susah, jengkel, itu saya latihannya 2 tahun, itu baru dapat 40%. Oke. Karena ini kan sifat dasar manusia, Kang. Tuh, ini mantap banget sih. Yang paling berat itu yang terakhir, memiliki. Detachment. Oke. Kita tepuk tangan Ibu Bapak. Oh ya, mangga Ibu. Terakhir ya. Terima kasih Mas Bagus, Kang Abu. Kalau boleh saya komentar, Kang Abu tadi kepingin belajar Ho'oponopono karena pingin itu tadi dapat, Iya. ya. Itu kan dapat itu apa, pulsa. Nah, berarti kan udah kepingin itu ya. Udah nggak bener tuh ya. Jadi belajarnya datengin Mas Bagus biar dapat apa? Ingin Imbalan. boleh Bu, ingin boleh. Yang tidak boleh adalah terlalu ingin. Nah, Contoh yang sering kejadian nih, kan banyak nih. Ini berita beberapa waktu lalu, tahun kemarin kalau nggak salah. Ingin punya tas Hermes, ingin punya tas yang branded yang harganya 400 juta. Akhirnya apa? Saking ingin, begitu ngelihat m-bankingnya, rekeningnya cuma ada 20 juta, boro-boro 400, 20 juta itu pun punya orang. Nah, akhirnya apa? Saking kepingin bikin arisan abal-abal. Ngumpulin duit, yuk kita arisan. Datanglah berbondong-bondong teman-temannya. Kekumpulan duit 600 juta. Begitu sudah didapat masuk ke rekeningnya dia, bukan buat dijalanin arisan. Beli tas 400 juta terus kabur. Ujung-ujungnya ditangkap polisi. Nah, itu ingin yang menjadi masalah, Bu. Jadi ingin itu boleh, tapi terlalu ingin yang itu harus kita kendalikan. jadi ingin selingkuh boleh. Tapi jangan dilaksanakan. Karena boleh ingin. Ingin selingkuh, boleh Bu. Yang tidak boleh, jangan lakukan. Nah, saya kebetulan kemarin ikut mendengarkan di MTFK itu Mas Bagus bercerita tentang Ho'oponopono. Sahabat saya seorang Katolik. Habis selesai dia bilang, "Prat," saya kaget, "Kenapa kamu bilang gitu?" Itu sih Mas Bagus ngomong susah amat. Suruh bilang 4 kata, I love you, thank you, please forgive me, terus I love please thank you. Kalau gue sih orang jahat sama gue, udah prat aja, nggak usah dipikirin. Kenapa kita masih dia yang salah, tapi kita yang suruh minta maaf. Terus saya bilang, ntar ya gue tanya dulu sama sumbernya. Oke, nah ini bagus Bu. Memang pada saat kita mendapat masalah dari orang seperti itu, kita misalnya pret lah, kita nggak pikirin, itu bagus, bukan suatu hal yang buruk. Ya, tapi yang kita lupa ada satu hal, bukan. Besok-besok kejadian yang sama akan datang lagi. Jadi I love you, I'm sorry, please forgive me ini adalah tentang membersihkan memorinya. Kan orang datang berbuat itu adalah karena kita punya memorinya yang aktif. Oke. Itu hanya menghindar. Nah, Oke. itu hanya tentang kita denial. Tapi besok akan ada orang lain lagi yang berbuat hal yang mirip. Iya boleh pret lagi. Tapi mau sampai kapan? Kalau saya sekali aja udah cukup. Nah, jadi dengan Ho'oponopono kita itu menghentikan, Bu. Jadi boleh, pret itu boleh. Pret lah, ngapain sih lu begitu? Ya sudah, tapi besok akan ada orang lain lagi yang seperti itu. Kalau kita tidak mau atau mau menghentikan si orang itu atau yang semacam itu untuk hadir lagi,
dibersihkan diri kita. Supaya apa? Kita nggak ngundang lagi orang-orang seperti itu muncul. Gitu loh Bu. Nah, ya. Nah, dan tolong bilang sama temennya, kan Katolik ya Bu ya, mohon maaf. Katolik pasti mengenal doa Bapa Kami. Tolong tanya sama temennya. Kamu coba tulis I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Sebelahnya tulis doa Bapa Kami. Ada nggak 4 makna dari Ho'oponopono ini di dalam doa Bapa Kami? 4 makna Ho'oponopono ini di dalam doa Bapa Kami ada nggak? Ada Bu. Karena I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you di doa Bapa Kami komplit, cuma Yesus menjabarkan dalam bentuk kata-kata panjang. Tapi apa yang kita ungkapkan, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, itu ada. Dan kalau kita mau ngomong orang yang beragama apapun, yang berkeyakinan apapun, siapa sih manusia yang punya keyakinan ataupun menjalankan agama tidak ngomong I love you kepada Tuhan, tidak mengungkapkan I am sorry kepada Tuhan, tidak mengungkapkan please forgive me kepada Tuhan, tidak mengungkapkan thank you. Siapa? Kita semua yang menjalankan agama apapun, keyakinan apapun, kepercayaan apapun, mengungkapkan ini. Dan kamu kalau mau lengkap, pada saat mau mengucapkan 4 kalimat ini, niatkan kita melantunkan ini, kita tujukan kepada 1, Tuhan yang tunggal, Sang Pencipta. Yang kedua, tujukan kepada alam semesta sebagai jagat ciptaan Sang Tunggal. Yang ketiga, tujukan kepada Roh Kudus yang merupakan Tuhan kita pribadi. Roh Kudus itu Tuhan kita pribadi. Yang keempat, tujukan kepada tubuh kita yang merupakan apa? Bait Allah, Baitullah. Yang kelima, tujukan kepada jiwa kita yang menuntun kehidupan kita sepanjang hayat. Yang keenam, gak usah, gak apa-apa. Tapi ada yang keenam, yaitu apa? Roh yang menjadi penghidup dari jiwa. Itu yang dibilang kor. Tapi gak disebut, gak apa-apa. Karena memang ini memang sangat tersembunyi, kor ini. Dan perannya hanya kepada kehidupan si jiwa, Kang. Jadi kalau dalam, mungkin ada ibu tadi bingung, kor. Dalam Ho'oponopono itu kita memandang tubuh kita itu menjadi 3 yang utama yang sering disebut. Tubuh kita adalah alam sadar. Di atas ada yang namanya higher self atau pikiran atas sadar. Di dalam sini ada yang namanya jiwa. Nah, core itu adanya di dalamnya jiwa. Karena apa? Kalau tubuh kita itu dihidupi oleh si Roh Kudus kita. Core itu tugasnya memberi kehidupan kepada si jiwa. Makanya orang selama ini kan suka bingung. Kita ini hidup dari jiwa, tapi jiwa tenaganya dari mana? Energinya dari mana? Kalau di sini bahasanya aku 2 sih. Ya, kalau bahasanya Kang Abu aku 2. Nah, tapi ini kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita ini semua, kita dihidupi oleh yang namanya Roh Kudus kita. Nur ilahi kita. Jiwa kita dihidupi oleh yang namanya core itu tadi. Jadi seperti hukum alam. Apa yang ada di atas, begitu pula di bawah. Oke. Apa yang ada di bawah, begitu pula di atas. Ada awal, ada akhir. Akhir dan awal. Nah, jadi Roh Kudus itu ada 2 sebenarnya. Roh Kudus di atas, Nur Ilahi di atas dengan Nur Ilahi yang di dalam. Nah, jadi kalau mau berho'oponopono yang baik, niatkan ke-5 aja deh, core-nya nggak perlu. Karena core itu bekerjanya di jiwa.
Tuhan Sang Pencipta yang tunggal, alam semesta sebagai ciptaan Sang Tunggal, Roh Kudus sebagai Tuhan kita sendiri pribadi, tubuh kita jiwa. Oke. Jadi Ho'oponopono lantunkan untuk mereka. Jadi makanya kenapa saya berpegang atau saya benar-benar memegang pelajaran ini, Kang Abu, karena buat saya tidak bertentangan dengan pemahaman apapun. Setuju. Masuk gitu, Kang. Oke, thank you. Boleh tepuk tangan Ibu Bapak. Memang Ho'oponopono itu I'm sorry, please forgive me, thank you and I love you. Dan kelihatan Ibu Bapak udah I'm hungry sekarang ya, kelihatan. Oke ya, Ibu Bapak, terima kasih. Kayaknya ngobrolin Ho'oponopono satu sesi nggak akan cukup. Insya Allah nanti kita akan, kalau ada kesempatan kita akan perdalam lagi. Nanti 6 September saya sama Mas Bagus juga bikin program. Nanti ya, kalau Ibu Bapak mau mendalami program ini ada di Zoom, nanti kita bisa belajar lebih dalam. Nanti saya kirim linknya. Oke, Ibu Bapak, kita mau memperdalam Ho'oponopono. Iya, gimana dapat token tanpa transfer? Belum yang token. Oh, belum ya? Inner child. Oh, inner child dulu ya. Yang token nantilah kapan-kapan ya. Hatur nuhun, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mas Bagus. Nuhun, Mas Bagus. Hatur nuhun. Alhamdulillah.